Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan keluarga untuk merenungkan sabda Tuhan di dalam PPA sore hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, sore hari ini Tuhan menghimpun kami bersama dengan keluarga untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami renungkan bersama mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap menjaga dan menolong kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam kitab Yesaya, pasal 40, ayat 21 sampai ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulutnya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua, yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, pertanyaan bagi kita, pernahkah kita ini tidak dianggap? Pernahkah kita ini tidak dipedulikan? Pernahkah kita ini tidak dianggap ada oleh orang lain? Jika kita pernah merasakannya, maka seolah-olah hidup kita ini hampa, hancur, selesai, tidak ada harapan karena wis ora dianggap, wis ora ono sing gubris. Makanya ketika kita ini diabaikan, diacuhkan, dan bahkan tidak dianggap ada, seolah-olah kita ingin memberontak dan ingin menunjukkan bahwa aku ini ada, aku ini berguna. Dan aku bisa membuat sesuatu yang berdampak bagi dirimu, bagi kita, dan bagi semuanya. Ini yang sering dilakukan oleh orang ketika ia tidak dianggap
ora digape, ora digagas oleh orang yang ada di sekitarnya. Kitab Yesaya mulai dari pasal 40 ternyata berisi pengharapan akan janji keselamatan bagi umat Israel yang saat itu masih ada di pembuangan. Inilah janji-janji Tuhan. Inilah yang akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Umat Israel yang mengalami keterpurukan dan kehancuran, mengalami guncangan iman kepada Allah. Akhirnya mereka diingatkan kembali akan janji Allah. Tuhan yang menjadi penjaga dan pelindung Israel dianggap sudah tidak ada. Ternyata ketika umat Israel mengalami keterpurukan dan kehancuran, ketika berada di pembuangan, ternyata Allah sudah tidak mereka akui lagi ada di dalam kehidupan mereka. Ternyata umat Israel sudah tidak menganggap Allah itu ada. Ternyata umat Israel sudah tidak peduli lagi dengan Allah. Ternyata umat Israel sudah menganggap bahwa Allah itu sudah mati dan tidak mau percaya kepada Allah lagi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa Tuhan mengingatkan, Tuhan tetap mengingat dan menanggapi dan tetap memperhatikan keadaan umat Israel, bahwa mereka sesungguhnya dipantau, bahwa mereka sesungguhnya tetap diperhatikan oleh Allah. Yang pertama, bahwa umat diingatkan di ayat 22, bahwa Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tentunya Sang Pencipta itu akan tetap mengingat akan ciptaannya, apapun keadaan ciptaannya. Yang kedua, Tuhan yang berkuasa atas seluruh makhluk ciptaannya. Ternyata Dia yang mengatur seluruh kehidupan umat Israel. Ayat 23 sampai ayat 24. Ternyata kita ini yang sudah diciptakan Tuhan, ternyata Tuhan tetap akan mengatur kehidupan kita melalui peranatan, melalui peraturan-peraturan yang harus kita jalankan. Dan yang ketiga, ternyata Tuhan tahu dan mengenal setiap ciptaannya satu persatu. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan, itu tetap akan terus melakukannya. Apapun yang saat ini kita alami, sama seperti yang saat itu dialami oleh umat Israel. Ketika mereka terpuruk, ketika mereka hancur di negeri pembuangan, Tuhan tetap melakukan pemeliharaan. Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan walaupun umat Israel pada waktu itu sudah tidak percaya lagi. Sudah tidak menganggap Tuhan ada. Dan bahkan menganggap Tuhan itu sudah mati. Allah tetap mengasihi umat Israel, karena ciptaannya tidak akan pernah dibiarkannya jatuh sampai tergeletak ketika mengalami kehancuran, keterpurukan di dalam kehidupan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini kita semua diingatkan, umat Israel pun juga diingatkan, bahwa umat diingatkan untuk tidak meragukan akan kuasa Allah, apalagi sampai membanding-bandingkan dengan Allah lain. Ini yang menjadi ciri khas manusia. Ketika setiap keinginan yang kita inginkan itu tidak tercapai, maka kita cenderung membanding-bandingkan. Bukan saja Allah, tetapi terkadang pasangan kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Sering kita banding-bandingkan dengan yang lain.
ketika apa yang kita harapkan itu tidak terwujud. Begitupun juga umat Israel pada waktu itu. Apa yang mereka inginkan belum terwujud, akhirnya mereka membandingkan Allah dengan ilah lain. Pada akhirnya Allah tetap menyayangi bangsa Israel. Begitupun juga di dalam kehidupan kita, yang sering membandingkan Tuhan dengan ilah lain. Toh nyatanya Tuhan tetap mengasihi dan memaafkan kita. Tuhan tetap memelihara kita, menjaga dan memberkati kita. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, manusia sehebat apapun, mereka yang gagah perkasa pasti akan mengalami lelah, letih, lesu. Namun, ketika manusia lelah, letih, lesu, karena pergumulan permasalahan di dalam kehidupan, dan bahkan sampai membandingkan Tuhan dengan ilah lain, menganggap Tuhan sudah tidak ada, menganggap Tuhan sudah tidak peduli, tetapi Tuhan tetap menyayangi kita. Inilah yang meneguhkan iman kita. Terlebih ketika pandemi COVID yang saat ini belum selesai. Dan bahkan di bulan Februari ini di kota Salatiga sudah dimulai vaksinasi secara serentak dan mungkin akan bertahap. Maka mari jangan pernah membandingkan Tuhan, jangan pernah menganggap Tuhan itu tidak peduli, menganggap Tuhan tidak ada, menganggap Tuhan tidak mengerti kehidupan kita. Jangan pernah itu kita lakukan ketika kita mengalami permasalahan kehidupan. Justru melalui semuanya itu, keterpurukan, kehancuran yang dialami oleh umat Israel, mengingatkan bahwa kita ini tetap membutuhkan Allah. Kita tetap membutuhkan pertolongan dan juga karya mujizat Allah untuk kita bisa menyadari hanya dari Allah saja kita bisa mendapatkan kekuatan, ketenangan, dan bahkan keselamatan. Sore hari ini bersama dengan keluarga kita ditempa, kita dikritik, kita diingatkan. Awake diwelehke. Inilah yang akan dilakukan Tuhan. Dia yang sudah menciptakan kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan tahu dengan apa yang kita alami. Dan bahkan Tuhan memelihara, menjaga, memberi kekuatan dan penghiburan ketika kita mengalami kesedihan dan kedukaan. Inilah yang mengingatkan kita untuk kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, untuk tidak mudah menganggap Tuhan itu tidak peduli. Tetapi melalui apa yang dialami oleh bangsa Israel, ini menjadi pengingat jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Ada masalah sedikit langsung nyalahke Gusti. Masalah sedikit menganggap Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu ada. Dan sebagai penutup di ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah yang akan dialami ketika manusia tetap menantikan Tuhan. Orang gampang nyalahke. Tidak mudah mencari kambing hitam dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang saat ini kita alami. Mari, inilah yang mengingatkan, meneguhkan, dan menyemangati di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk kita bisa memulai pekerjaan yang baru, rencana yang baru, harapan yang baru, cita dan cinta yang baru. Bahwa sedikit pun Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Orang gampang nyalahke Gusti. Justru melalui peristiwa yang saat ini kita alami. Kita ini manusia yang rentan, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Makanya kita membutuhkan Sang Penolong yaitu Allah sendiri.
yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Selamat menantikan kekuatan dari Allah agar kita mendapatkan kekuatan yang baru. Bisa terbang mengarungi kehidupan bersama dengan pasangan, keluarga, dengan jemaat, dan bahkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Agar kepak sayap kita ini mampu menembus batas untuk melihat karya Allah di dalam kehidupan ini. Selamat menikmati karya Allah. Selamat bergumul untuk menyaksikan karya Allah di dalam kehidupan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.